Nah, yang kasihan yang tengah-tengah, Bu. Dia mau bayar, dia susah secara ekonominya. Dia mau nggak mampu, dia setengah-setengah, dia nggak ada suatu tidak mampunya, tetapi dia susah. Nah, ini lantaran ibaratnya yang saya pertanyakan tadi, ya kan? Kalau ibu membenarkan jalannya roda pendidikan di sini seperti ini, ya kan? Nah, lantas omongan daripada Pak Julpakar terkait ijazah yang tidak boleh ditahan, ya, itu apa maknanya, Bu? Penahan ijazah atas dasar apa, saya tanya? Karena belum ngambil. Karena belum ngambil atau karena ada tunggakan? Kan di sini kan bervariasi. Enggak, Bu. Kita nih ngomongin kita fair aja loh, Bu. Ya fair, saya juga fair. Iya, makanya jangan ibaratnya kita menjelaskan, intinya kan kita to the point-nya aja. Nah, ijazahnya ditahannya berdasarkan apa? Apakah adanya tunggakan atau seperti apa belum ngambil? Berita kali ini datang dari dunia pendidikan, di mana sebuah sekolah menengah atas di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah menjadi sorotan publik, yaitu SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Sekolah tersebut diduga melakukan penahanan ijazah siswa yang telah lulus sebagai bentuk tekanan kepada orang tua agar membayar biaya komite yang belum dilunasi. Kasus ini bermula ketika salah satu pihak sekolah berkata bahwa ijazah ditahan oleh sekolah sekitar 80 ijazah siswa. Dan pada saat dimintai keterangan juga, pihak sekolah pun seperti enggan untuk menjawab pertanyaan mengenai penahanan ijazah dan komite. Izin, Ibu, siapa nama kita, Bu? Ibu Triatmi. Ibu Mas SMP. Triatmi selaku Wakahumas SMA Negeri Terbanggi Besar, ya, Bu, ya. Kepala sekolah kita siapa namanya, Bu? Bapak Haryono SSMP. Bapak Haryono. Artinya di sini saya mau konfirmasi, Bu Humas, terkait jalannya roda pendidikan khususnya di Provinsi Lampung yang di bawah naungan daripada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Ini tepatnya ada di wilayah atau daerah Terbanggi Besar, ya, yuk. Saya izin bertanya, yuk, dengan Ayu, dengan Ibu selaku Humas. Di sini sudah mendapatkan mandat daripada kepala sekolah, ya, Bu. Artinya terkait untuk konfirmasi saya di sini, artinya Ibu bisa menjawab. Dan yang Ibu katakan di sini adalah sesuai dengan fakta yang terjadi di sekolah kita. Insya Allah. Enggak, kita bisa atau tidak, Bu? Insya Allah selagi saya bisa jawab, saya jawab. Enggak, karena gini, Bu, ini kan pertanggungjawabannya sebenarnya kan ada di kepala sekolah. Iya. Karena perihal untuk jalannya pendidikan ini kan yang bertanggung jawab itu adalah pihak sekolah di bawah naungan daripada kepala sekolah kita. Ibu kan di sini kan sebagai wakil. Iya. Nah, yang kebetulan sudah diberi mandat oleh kepala sekolah, artinya ini dapat dipertanggungjawabkan. Semua perkataan yang keluar dari mulut Ibu ini nantinya tidak bisa ibaratnya dibantah lagi oleh kepala sekolah. Artinya kepala sekolah sudah menyetujui apapun hasil pembicaraan oleh yang keluar daripada mulut Ibu itu sudah mutlak hasil obrolan fakta yang terjadi di sekolah kita. Siap bertanggung jawab, Ibu, ya? Insya Allah. Artinya gini, Bu, karena kita melihat daripada jalannya roda pendidikan di Provinsi Lampung ini, kemarin saya sudah ibaratnya berkoordinasi langsung, baik untuk di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Saya sudah berkoordinasi terkait jalannya roda pendidikan. Ini ada hal-hal yang mungkin harus saya pertanyakan, Ibu. Yang pertama itu perihal komite atau peran serta masyarakat. Untuk sekolah kita sendiri, Bu, apakah pengertian daripada komite tersebut, Bu? Saya mau bertanya dasarnya dulu. Bisa dijelaskan, Bu? Untuk dasar komite itu sendiri membantu untuk pendanaan di SMA yang besar yang diambil dari peran masyarakat. Jadi di sini bekerja sama dengan komite untuk bermusyawarah kepada orang tua wali yang sekolah di SMA 1 Terbanggi Besar. Jadi di sini ada memang kita ya tanpa ada komite itu tidak akan kita berjalan. Komite itu sendiri wakil dari orang tua.
komite, terus ini wakil dari orang tua. Wakil dari orang tua artinya dia sebagai jembatan untuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Terutama itu tadi salah satunya ya, yaitu yang berkaitan dengan pendanaan. Untuk teknisnya sendiri Bu, untuk teknis kita sendiri, ketika ibaratnya peran serta masyarakat tersebut diluncurkan, ya kan, diadakan, ya kan, apakah prosedurnya sudah sesuai? Insya Allah sudah. Dengan aturan Permendikbud nomor 75 tahun 2016, apa yang dilakukan Bu? Ya, pertama kami itu kan sebelum meluncuran ke orang tua, itu kami rapat terlebih dahulu dengan komite dalam rangka pembahasan dana-dana yang diajukan ke orang tua pada saat nanti rapat pleno. Nah, itu setelah dirapatkan, hasil rapat itulah yang dibawa ke rapat pleno. Kemudian di sini yang memimpin rapat sendiri itu komite. Nah, dari situ nanti ada satu musyawarah. Besarannya itu tergantung dari kemampuan orang tua. Jadi tidak sama. Ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 75%. Nah, yang mampu itu 100%. Itu Ibu jalannya ya. Nah, artinya gini Bu, Ibu sudah paham untuk teknisnya, teorinya sudah paham. Yang terjadi di lapangan, nyatanya itu tidak sesuai Bu dengan apa yang Ibu bicarakan, dengan apa teori yang Ibu sampaikan. Ketika Ibu tahu dasaran hukumnya apa, ya kan, juknisnya seperti apa, jalannya pendidikannya seperti apa, aturan komite itu seperti apa, kok bisa terjadi ibaratnya di masyarakat kita, ya kan, masih mengeluhkan tentang adanya besaran komite kita. Kelas 1 4 juta, semakin turun naik kelasnya dia turun sedikit, ya kan. Nah, artinya siswa-siswi kita di sini Bu, dia sekolah di sini, ya kan, artinya berbayar. Apakah ibaratnya di sini seluruh pendidikan khususnya di Provinsi Lampung berbayar, Bu? Mohon maaf, saya meluruskan untuk kelas 10 kami tidak ada yang 4 juta. Tidak ada. Tidak ada yang 4 juta. Tidak ada yang 4 juta. Untuk tahun sekarang ini hanya 38 itu yang membayar 100%. Tapi kalau memang tidak mampu, ya dia tidak kami pungut seperti itu. Artinya bahwa itu sudah kesepakatan dengan orang tua, kemudian melalui komite. Iya. Dan kami juga mengadakan survei itu untuk menentukan atau untuk mengetahui ya, apakah benar ini orang tua mampu atau tidak mampu. Itu dari pihak sekolah itu mengadakan survei, sehingga sesuai dengan yang diberikan oleh orang tua kami terima sesuai dengan. Jadi gini Bu, ketika siswa itu tidak mampu, tidak sanggup membayar, ya Bu ya, itu pihak sekolah responnya seperti apa? Kami gratiskan. Gratiskan? Iya. Apabila ibaratnya dengan kelas 12 itu mengambil ijazah, kami gratis. Digratiskan, ya Bu ya? Nggak masalah Bu, artinya ini omongan bisa dipertanggungjawabkan ya Bu? Insya Allah. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Insya Allah. Karena nanti kami akan langsung ke siswa-siswi kita Bu, ya, insya Allah. Supaya kita enak, jelas, clear ya kan? Saya sampaikan nanti, ketika kamu orang ibaratnya, kamu orang mampu atau tidak sekolah di sini. Ketika kamu tidak mampu di sini, pihak sekolah siap menggratiskan. Ya, jadi tergantung dari bagaimana. Oh, nggak bisa Bu, kan Bang Ibu sendiri bilang tadi nih, ya, kalau ibaratnya dia mengajukan, ya kan, ini kan bahasa Ibu yang saya pakai ini Bu. Ya kan, karena kan dikatakan tidak mampu kan tadi. Kalau orang tua tidak mampu, kami gratis. Bu, tidak mampu untuk bayar Bu, bukan ya, ibaratnya. Makanya di sini kan ada jenjangnya nih Bu. Ada dia yang ibaratnya anak orang kaya, ya kan, ada dia yang menengah, ada dia yang kurang mampu dan tidak mampu. Ya. Nah, di situ sudah ada Bu, jalurnya pun sudah ada, zonasi, afirmasi, dan prestasi. Nah, ketika ibaratnya jalur afirmasi ini dilakukan, artinya yang tidak mampu ini dia ada syarat dan ketentuan berlaku di situ Bu. Digratiskan pembiayaannya. Kalau yang orang kaya Bu, ya, itu gengsi Bu, beliau, karena malu kalau anaknya saya nggak bayar di sini. Nah, yang kasihan yang tengah-tengah Bu, dia mau bayar, dia susah secara ekonominya, dia mau nggak mampu, dia setengah-setengah, dia nggak ada surat keterangan tidak mampunya, tetapi dia susah. Nah, ini lantaran ibaratnya yang saya pertanyakan tadi, ya kan, kalau Ibu membenarkan jalannya roda pendidikan di sini seperti ini, ya kan, nah lantas omongan daripada Pak Juru Pakar terkait ijazah yang tidak boleh ditahan, ya, itu apa maknanya Bu? Penahan ijazah atas dasar apa, saya tanya? Ya, karena belum ngambil. Kemudian karena belum ngambil atau karena ada tunggakan?
Ya kan di sini kan bervariasi ya. Pak, Enggak ya? Bu, kita nih ngomongnya kita per aja loh Bu. Ya per saya juga per. Iya, makanya jangan ibaratnya kita menjelaskan, intinya kan kita to the point-nya aja, to Iya. the point-nya aja. Iya. Nah, ijazah ini berdasarkan ditahannya berdasarkan apa? Apakah adanya tunggakan atau seperti apa belum ngambil? Iya. Karena kan tadi saya sampaikan ya bahwa kita itu kan variasi kemampuan orang tua, sehingga pemberian dari orang tua itu juga bervariasi kan. Tadi saya katakan ada yang gratis, ada yang 25%, ada yang 50%, ada yang 75%, ada yang 100%. Nah, kalau dia misalnya nih menyatakan 100%, kemudian belum ngambil ijazah, berarti kan mungkin dia memang belum ke sekolah atau ada sudah kuliah belum sempat mengambil. Nah, ini terus terang saja yang baru saya data, karena kita juga diminta laporan, itu ada sekitar 80-an siswa itu belum ngambil. Itu alasannya apa? Sudah bekerja di luar provinsi, Enggak, sudah Bu. bekerja di luar Iya. kabupaten. Jadi Itu kami nggak ada penahanannya, penahanan karena tidak bisa bayar. Mohon maaf, kami tidak ada. itu secara ibaratnya omongan daripada ibu. Cuman nyatanya ya Bu ya, nyatanya Bu, kita bicara fakta. Itu wali murid tidak mau ngambil ke sini karena dia ada tunggakan. Asumsi pemikiran wali murid tidak mau ngambil ke sini karena ada tunggakan yang harus diselesaikan kepada pihak sekolah. Nah, sekarang atas dasar itu, apakah ibu ibaratnya mempertahankan ibaratnya omongan daripada Pak Julpaka tersebut? Mohon maaf ya, kami sudah menyosialisasikan melalui wali kelas. Jadi ya, saya sendiri maaf ya, dari sekian banyak orang tua, nggak mungkin dong saya tahu satu persatu. Artinya gini, dari pihak sekolah nggak mungkin tahu satu persatu bagaimana. Yang pasti, bahwa mohon maaf, saya garis bawahi lagi, kami tidak ada menahan ijazah karena tidak bisa bayar. Mohon maaf, tidak ada. Karena mungkin dari pihak orang tua itu sendiri yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau beliau itu ke sekolah, insya Allah sekolah itu akan memberikan kebijakan. Tidak ada namanya penahanan. Tidak ada namanya. Tidak membayar, tidak ada. Jadi banyak anak itu dulu kan dikasih tuh ijazah sementara, ya kan? Iya, benar. Nah, itu dipakai untuk bekerja. Nah, bekerjanya itu di luar kabupaten, gitu kan? Kemudian kuliah itu tidak menggunakan ijazah. Nah, kemudian baru sekian tahun diambil, atau ada yang sekian udah kuliah berapa bulan baru diambil. Jadi banyak yang terjadi seperti itu, gitu. Jadi tidak semata-mata ditunda karena tidak bayar. Mohon maaf sekali lagi, nggak ada. Kami terus terang aja saya nih ya sudah menangani jasa bertahun-tahun nih selama saya menjadi Wakahumas. Insya Allah nggak ada yang seperti itu. Nggak ada seperti itu ya Bu ya. Nggak ada yang seperti itu. Tapi nyatanya ada Bu. Nah, artinya gini Bu. Sekarang kita bertanya ini kan artinya ibu kan pembelaan seperti itu. Ketika ibarat pembelaan itu nyatanya di sini masih ada ibu sendiri berucap ibarat 80 siswa ya kan, 80 ijazah yang masih ada di sini, nyangkut bahasanya di sini, yang belum ibaratnya diambil oleh siswa-siswi kita, padahal itu hak mereka Bu ya kan. Dan hanya yang saya bawa data saya di sini itu nggak nyampe Bu, kalau lagi 80 ya kan. Saya bicara ibaratnya sesuai dengan fakta saya aja Bu, fakta yang ada di lapangan. Nah, kenapa ibaratnya itu ijazah sampai dia bilang ada tunggakan segala macam? Artinya kan di sini kan pola pikir masyarakat ya Bu ya, pola pikir wali murid di situ itu ijazah tidak bisa diambil karena adanya tunggakan Bu. Nah, artinya besaran daripada komite tersebut itu memberatkan bagi siswa-siswi kita, terutama di wali muridnya. Sekarang kalau emang rapat komite itu dia bisa mensejahterakan atau meringankan, seharusnya dia tidak memberatkan Bu. Sifatnya apa emang komite Bu? Tidak mengikat, sukarela. Apakah besarannya sekian juta itu tidak mengikat Bu? Apakah besarannya ibaratnya sekian juta itu sukarela? Enggak Bu, gila itu Bu. Kalinya berapa siswa di sini Bu? Kita ambil aja 30%-nya aja Bu, yang pembayaran untuk komitenya. Dikali dia selama dia sekolah di sini, artinya 100%. Berapa miliar uang di sini Bu? Untuk jalannya roda pendidikan di sekolah kita. Anak kita yang tertampung di sini ya kan, artinya sudah mendapatkan beban. Jadi pemerintah mengucurkan anggaran dana BOS sekian ya kan. Ini masih aja ibaratnya sekolah ini meminta biaya kepada wali murid atau mengajukan permohonan kepada komite untuk merapatkan jalan roda pendidikan kita yang tidak bisa tercover oleh dana BOS.
Sekarang kita bicara soal moral aja, Bu. SDM kita nggak bisa disamakan. SDM ibu sama saya mungkin. Saya punya anak, ibu punya anak. Sama, Bu, kayak gini. Cuman coba ibu nongkrong dengan orang penjual es. Coba kalau misalkan yang di depan sini, mereka anaknya ada sekolah di sini. Coba ibu tanya, Pak, susah nggak sih Pak sekolah di sini? Asumsi mereka yang mau sekolah di sini itu berbayar, Bu. Padahal jelas dari pemerintahan pusat itu sekolah harus wajib anak bangsa ini mendapatkan pendidikan secara gratis. Pergubnya 61 itu jelas, Bu, sukarela, sumbangan sifatnya. Permendikbudnya yang diatur daripada kementerian itu jelas, Bu. Itu sumbangan, sukarela. Pasal 12 huruf B itu dengan tegas mengatakan, Bu, di situ. Pihak sekolah dengan tegas tidak boleh, tidak diwajibkan untuk meminta bantuan apapun daripada peserta didik. Kalau emang itu aturan itu disalahkan, ya kan, tolong hapuskan pasal tersebut. Tolong hapuskan Permendikbud tersebut. Siapa yang bertanggung jawab atas dasar ini? Karena saya konfirmasi ke Dinas Pendidikan, ini maaf, Bu, itu dibalikan lagi, karena pertanggungjawaban ada pada pihak sekolah. Sekarang saya bertanya pada pihak sekolah, lah kok enteng bener sih bisa jawabnya seperti itu? Ini kamu orang minta bantuan loh, minta sumbangan loh ke masyarakat. Udah minta sumbangan, ijazah ketika lahir, ketika ibadah lulus, ya kan, harusnya disampaikan pada saat rapat komite. Ini sifatnya sumbangan. Kamu orang mau ngasih sekian-sekian, kami terima. Selama 3 tahun kamu orang sekolah di sini, kamu ada partisipasinya untuk sekolah kita ini, kami terima. Bukan dicak sekian nominal ya, program-program tidak bisa tercover, bos. Sekian dibagi dengan jumlah siswanya sekian, ketemunya angsuran sekian juta, kelas 3 sekian juta. Itu namanya penetapan, Bu. Ada surat pernyataan ketika ada wali murid tidak datang ke sini, itu dianggap ikut mengikuti aturan sekolah yang ada. Artinya memaksa di situ, Bu, supaya ibaratnya wali murid ini ikut aturan sekolah. Padahal jelas kita sudah dapat bantuan, Bu. Kita ini pemerintah, bukan swasta. Di sini kan negeri, rumah negara, bantuannya sudah jelas. Ketika di sini kurang bantuan, laporkan ke dinas. Nggak bisa dikerjakan di dinas, taikkan, Bu, kementerian, Bu. Pulau Jawa semua sama, Bu, nggak ada pungutan-pungutan liar, nggak ada, Bu. Bisa kita investigasi langsung ke bawah, Bu. Benar saya, omongan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Detik ini, saat ini pun bisa saya pertanggungjawabkan omongan saya. Ketika ibaratnya 3 data ini nggak saya bawa, ya, 3 narasumber ini dia nggak berasumsi seperti itu, saya siap, Bu. Mau diapakan saya siap detik ini pun. Karena saya di sini bicara soal aturan, Bu, bukan bicara soal kebijakan kepala sekolah atau kebijakan ibu. Yang ibu bilang tadi ketika anak tidak mampu ngomong sama saya, nggak semua pemikiran SDM masyarakat itu sama. Kalau kita bicara aturan, ibu dititipkan uang di sini, kepala sekolah titipkan uang. Kalau kita selewengkan, kita cap, kita hitung segala macam, berapa miliar uang di sini, Bu? Tiap tahun, 3 tahun anak bangsa sekolah di sini dimintai pendidikan secara bayar. Wali murid luar sana jerit, ijazah katanya nggak ditahan, nyatanya ada salah satu di sini. Kita tuh ngomong per, Bu, saya nih, Bu, nggak pernah saya ngomong ibaratnya asal datang segala macam, nggak ada sama sekali saya. Karena nggak ada, Bu, statement Pak Julpakar itu dengan tegas dia bilang, tidak ada namanya penahanan ijazah. Ketika ada ijazah yang belum dibagikan, bagikan. Bisa dibantah nggak, Bu, omongan itu, Bu? Ini biar pemerintah melihat, baik itu ibaratnya pemerintah kota, provinsi, daerah, maupun pemerintah pusat, biar jadi koreksi. Inilah bobroknya pendidikan di Provinsi Lampung ini. Biar sekalian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, terutama di bawah naungan Ibu Kabid, Bu Diona, biar tahu ini seperti ini jalannya. Jadi asumsi daripada Pergub 61, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ini nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Siapa yang bisa menjelaskan? Nggak ada, Bu. Kepala sekolah mana nyatanya? Diwakilkan dengan ibu, ya kan? Seharusnya ini tanggung jawab kepala sekolah, karena ini mengenai konfirmasi mengenai jalannya pendidikan di sekolah kita ini. Ini saya mohon maaf, Bu, saya izin siar, saya minta izin siar, saya minta izin tayang oleh pihak sekolah. Kita tayangkan semua, Bu.
Biar ibaratnya semua Provinsi Lampung ini tahu. Inilah yang terjadi, khususnya di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Biar tahu semua, mohon kepada pemerintah terkait, kepada instansi terkait, kiranya dapat melihat, meninjau langsung, khususnya sekolah di Provinsi Lampung ini. Jangan cuma desa. Sesuai instruksi Pak Prabowo, ketika ada yang backup, ketika ada apapun terjadi ibaratnya penyelewengan ataupun menghambat jalannya roda pendidikan ataupun pemerintahan desa, laporkan. Seperti itu, Bu. Inilah mungkin konfirmasi saya ke sini, Bu. Artinya di sini kita minta izin siar, Bu. Jadi Yang pasti mohon maaf. intinya gini aja, Bu. Enggak, kita intinya saya minta izin siar oleh pihak sekolah. Ya. Itu ya, Bu ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan izin siar oleh pihak sekolah. Ya. Jadi gitu ya, pemirsa, semua khususnya untuk di Provinsi Lampung, mohon kepada instansi terkait kiranya dapat melihat jalannya roda pendidikan khusus di Provinsi Lampung ini. Karena banyak aduan-aduan daripada masyarakat terkait untuk maraknya pungutan-pungutan yang mungkin membebankan daripada wali murid yang menitipkan anaknya sekolah di sini. Tolong kepada pemerintah pusat dapat meninjau langsung Provinsi Lampung ini, yang dimana memang dari sektor pemerintahan desa itu sudah amburadul, dan juga ini sektor pendidikan saya rasa hampir 80% sama. Ya, mohon pada pemerintah dapat mempertimbangkan tayangan kami. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara RNTV di dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ya, Dek. Ini di samping saya ada siswa-siswa dari Terbanggi Besar ya. Oh iya, Dek, ini kita langsung aja. Untuk komite di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ini berapa kamu untuk pembayarannya? Kalau untuk pembayaran saya 2,8 juta itu per tahun. Per tahun. Kalau kamu? 2,8 juta. Kamu? Juga. Sama ya? Semuanya sama. Jadi harapan kalian untuk sekolah di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar ini seperti apa untuk komitenya? Apakah kalian masih mau di angka 3,8 tersebut, ataukah kalian ingin minta keringanan atau minta digratiskan? Apakah kalian masih istilahnya kekeh ingin pembayaran di angka 3,8 tersebut, ataukah kalian ingin istilahnya ada keringanan gitu loh maksudnya? Mungkin ada keringanan. Iya, ada keringanan. Inginnya ada keringanan kan pastinya kan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan, Dek. Orang tua kita ini bebannya bukan kita aja. Boleh dikasih ke ini. Kalau untuk harapan kalian kayak mana, Dek? Untuk apa? Untuk harapan saya mungkin bisa diringankan mungkin untuk orang yang orang tuanya belum mampu atau seperti apa. Gitu. Diringankannya itu kan istilahnya bisa entah komitenya itu ya emang sesuai dengan undang-undang ya kan. Sesuai undang-undang itu kita nggak boleh ditetapkan segini deh, 3,8 itu tidak boleh. Jadi kalau sesuai undang-undang itu sesuai dari sumbangan dari orang tua kalian. Jadi kalian jangan, ini mohon maaf Bang ya, jangan takut istilahnya ada abang-abang ini. Jadi emang ini sesuai dari hati kita, hati nurani kita. Jangan kita jangan pernah takut dengan apa-apa. Kalian di cover untuk sekolah, untuk pendidikan kalian di cover oleh negara. Ya, situ yang kalian harus tahu. Kita tidak ada namanya pemaksaan di sini untuk pembayaran komite, apalagi sampai ijazah kalian ditahan. Kalian mau ulangan belum bayar komite, kalian nggak boleh ulangan. Itu kalian langsung lapor. Tidak boleh ada seperti itu, ya. Jadi terkadang kita siswa dan orang tua kita tidak berani ngomong karena tidak tahu, deh. Kami dari pemerintah, kami dari dinas juga. Jadi saya tahu, saya berhak memberitahu kalian juga. Kalian berhak mendapatkan pendidikan yang tidak memberatkan orang tua kalian. Benar nggak? Iya. Kalian pingin kan pendidikan tapi nggak memberatkan orang tua. Iya. Ya kan? Kayaknya gitu ya. Jadi gitu. Ya mungkin ini harapan kalian istilahnya ingin diringankan ya. Iya. Oke. Mungkin begitu aja. Makasih ya, Dek ya. Mungkin begitu aja pemirsa yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Dek. Mudah-mudahan bisa diringankan ya.